Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in, amma ba'd. Yang saya cintai, adik-adik dari KMF Kabupaten Demak, baik dari adik-adik mutakhrijin dan mutakhrijat. Saya pakai jin dan jat ini biar melekat. Kalau kita semua ini pernah mendapatkan pendidikan jin dan jat, dan itu sangat istimewa sekali. Jadi saya untuk mengingat bersama-sama ketika kita pernah hidup di Kajen, terutama adik-adik saya ini. Saya keluarga 7, tapi yang sampai sekarang 6, itu yang di PIM itu ada 4. Jadi saya, adik saya ini Yai Lutfi Najib itu kepala MA 43, terus ada putri Nur Aliyah yang pojok kanan itu, ada laki-laki satu lagi Abdul Latif, ini adik yang bontot, dan menikah dapat putrinya Pak Yai Jamil Pondok Puron Banon, itu ada di situ itu sama tolak. Jadi 4, dan ini istiqrat ini. Dan saya sekalian juga dari PIM, bisa ketemu juga dari sana. Saya punya anak 4, yo pernah kesana semua. Yang pertama itu pernah di sana hanya beberapa tahun, belum ketika itu dapat jat, belum. Yang kedua jin. Nah, ini anak saya yang kedua sekarang masih di Mesir, yang baru nikah dapat putri ini pun Mbak Kudus itu sekarang kembali ke Mesir untuk menyelesaikan S2. Dan anak yang ketiga juga jat dari Maroko, sekarang sudah menikah dan alhamdulillah baru saja melahirkan anak perempuan. Dan yang keempat jat, pernah jadi ketua Ismawati, sekarang masih di Mesir. Itu keluarga saya. Jadi saya ini ta'aruf dulu lah, biar panjenengan semua tahu kalau saya ini benar-benar memang keluarga PIM. Jadi KMF itu memang pas keluarga. Alhamdulillah di pesantren kami ditempati acara pembukaan lapangan, rencana lapangan ini, dan saya diminta untuk mengisi setiap lapangan. Ini yang tugas berat bagi saya karena harus membagi-bagi tugas. Tadi malam itu kemarin acara Jatman di PW Jawa Timur, Malang masih di Jawa Timur. Ini saya senang karena sudah ada narasumber yang mengisi. Kalau tidak pakai Mas Kuri Abdillah, ya pakai
Abdul Aziz Demak. Ternyata beliau kedua-duanya Roni. Terus akhirnya tadi malam saya di WA oleh ketua supaya bisa mengisi ya, terus beracara, terus malam-malam pulang. Alhamdulillah tengah malam sampai sini. Pagi hari itu ada acara double sebetulnya, tapi mungkin Sufia Rohmatin itu tadi pagi itu, bukan Sufia Adabi. Jadi ketika itu acara ini diundur, alhamdulillah kecekel itu acara yang Qobla Zuhri itu. Ini jadi rahasia Allah, kalau Allah ini harus diterima. Jadi ketika ada sesuatu kita ikhlas, yang penting ikhlas. Alhamdulillah ditempati untuk acara lapangan. Lapangan ini mungkin perdana ini ya. Perdana alhamdulillah dari Pak Guru dibuka. Yang di sini kita harus tetap merasa jadi santri perguruan Islam Mathulul Falah yang kita cintai. Bukti cinta apa? Bukti cinta itu termasuk ya ingat terus, supaya ingat bagaimana ya kita ketika mengarahkan saudara, anak dan seterusnya ya, keping nah gitu. Itu tanda cinta nah gitu. Istilahnya juga kapok jadi santri matolak nah gitu. Dan insya Allah saya tidak kapok. Semuanya memang saya arahkan ke sana. Ada keponakan juga saya arahkan ke sana. Banyak keponakan saya, adik, anak-anak dari adik saya ini ke Matolak, dan bahkan juga nyusul di Mesir sana. Alhamdulillah. Itulah Matolak ini saya setelah tua sudah 61 ya, tua atau berarti ya. Saya sudah tua ini, saya merasakan sesuatu, ada kekuatan yang kita tidak bisa menjelaskan, tapi bisa merasakan. Nah ini yang aneh itu di situ. Bisa merasakan, tapi sulit untuk menjelaskan. Gitu loh. Itulah mungkin yang dinamakan berkah atau keberkahan. Ketika saya itu pertama kali keluar dari rumah itu mau mondok itu, dari abah saya itu diarahkan ke Meranggen Futuhiyah. Saya ke Futuhiyah, alhamdulillah di sana kuat 3 hari. 3 hari itu sudah pol-polan itu sudah saya. Insyaallah. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengira saya itu mutaharrijin Futuhiyah itu yo ora salah ya. Karena selama ini saya dengan Gus-gus di Futuhiyah itu akrab banget. Akrab karena apa ya? Karena orang tua saya itu dari Futuhiyah. Sehingga saya dengan Gus Hanif ditegur terus terang, Gus abai sangka Futuhiyah. Kok anaknya orang suci sing Futuhiyah tuh. Nah, terus saya cerita, saya kok Futuhiyah Gus. Di Futuhiyah itu selama 3 hari itu. Wes walaupun telung dino wis takoni Futuhiyah, monggo alhamdulillah. Sehingga kegiatan di Futuhiyah saya mengikuti dan saya makmur memang. Saya tidak kerasan dulu di Futuhiyah itu. Diserahkan langsung dengan Mbak Muslim, tapi saya tidak kuat, saya dipamitkan. Terus akhirnya saya pindah ke Krajen. Nah itu kodoknya mungkin begitu. Jadi tidak bisa ngelak dari kodok. Malam yaskur bikodoilah itu termasuk cari Tuhan selain Allah kan gitu terusnya itu. Saya syukur dan saya ke Matolek dan alhamdulillah kerasan di sana. Ya. Tapi jangan
nyono dhisik. Yo mbok kono mergo ono putrane kiai sing disenengi aja ngono. Itu belum ada apa-apa. Sama sekali belum ada apa-apa. Itu bukan niat saya. Niat saya cari ilmu. Gitu. Niat saya cari ilmu. Pokoknya ilmu yang dicari hanya ilmu. Selama di sana, masya Allah, pertama kali itu yang saya rasakan di sana itu penuh dengan apa ini, kalau sekarang itu bullying kalau apa itu, jadi tes-tesan mental itu penuh sekali, dan alhamdulillah saya lolos semua itu, dan terakhir masih saya ingat itu ketika di pondok di Solo Roan malam-malam selesai fajar terus sekolah sampai sana terakhir jam kosong, alhamdulillah tanggung ngantuk kayak pokoknya tidur saya, ya tidurnya tetap di meja itu teman-teman tidak ada yang membangunkan, sama sekali tidak ada yang membangun, malah kitab saya itu dipeloncar satu kali sampai mbak-mbak itu datang. Mbak-mbak datang itu membangunkan saya, kan. Saya ketika bangun kaget, tidak ada satupun teman yang ada di kelas dan kitab saya itu peloncar di mana-mana. Tapi itu mbak-mbaknya itu baik. Jadi tawarin chat itu baik semua itu. Mulai dari itu sekarang baik. Karena apa? Kitab saya itu dicipoke, diambilkan. Dalam posisi saya bingung itu diambilkan, diatur ke. Alhamdulillah. Mulai dari itu saya tidak berani tidur pada jam terakhir. Kapok lah semuanya itu termasuk itu. Jadi mental supaya tidak cengeng itu memang harus melalui seperti itu. Tapi sekarang sudah ada aturan-aturan di pondok pesantren tidak boleh seperti itu, termasuk di Fatuluda juga tidak boleh. Itulah kenangan-kenangan yang kita semua juga merasakan dengan bentuk yang berbeda, Tapi saya yakin itulah sapaan dunia kajian yang ketika itu kita terima dengan baik, dan waktu itu pun fasilitas sarana dan seterusnya tidak seperti sekarang. Jadi ketika dunia saya dulu ketika tolabul ilmu di Kajen dan anak saya ketika di Kajen sudah berbeda jauh. Dan alhamdulillah pada hari ini, saat ini kita bisa berkumpul. Itu artinya kita tadabbur dengan apa yang kita terima dari masyayikh Kajen itu, kita amalkan di dunia kita masing-masing. Sebetulnya santri yang benar-benar santri itu sekarang, bukan dulu itu latihan jadi santri. Sekarang benar-benar santri. Jadi ada naik usuyuh berarti sekarang. Jadi kita dengan ilmu yang ada dari pesantren itulah kita terapkan minimal di keluarga kita semua. Minimal anak kita dididik supaya kita jangan sampai kapok jadi santri Kajen. Jangan sampai kapok. Di mana-mana itu ketika ada acara tingkat nasional, ya ketemunya teman-teman Kajen itu. Teman Kajen, saya juga termasuk ini tahatus binik mahir. Ruasah di sekitar Kudus Padi itu mutahorijin semua itu. Dari Pulau Dadi itu mutahorijin. Roisnya itu, Rois Suriahnya PJN itu mutahorijin. Terus Kudus Mbah itu yang mutahorijin. Padi jelas. Terus mana ya Semarang dulu Jeporo dulu yang sudah almarhum itu
itu juga dari kajian. Belum yang lain-lain yang dari daerah lain. Jadi apa nih? Kita harus banyak tahadus dengan kenapa kita dikodokkan Allah belajar di kajian. Mungkin karena di sana ada Mbah Mutamakin itu, waliullah yang masyhur dengan karomahnya itu. Saya sering tawasul karena istrinya Mbah Dullah itu sering memberikan pesan-pesan, Ustaz ya tawasul, aku butuh mbah mengenai apa lah hajatmu, sampai begitu itu. Itu pun kita sudah tahu semua batas tawasul itu harus kita pakai, sehingga kita tidak usah minder dan seterusnya. Untuk itu ke depan, panjenengan semua ini kan sudah dalam taraf syariah, syariatun kasabinatin, fatorikotun kabarisum mahaqiqatun, turun bola itu kan dulu kifayatul adiyah, kelas berapa ya. Kalau sudah bersyariat ya kita usahakan bisa naik ke torikoh, dan kalau sudah ke hakikat, jadi tahapan itu yang harus kita jalankan. Jadi bukan karena saya ini kebetulan ngurusin jatman torikoh, itu bukan, tapi memang seharusnya begitu, biar tahakkok itu kan, biar ilmu kita ini mau ilmu yang benar-benar ilmu yang harus kita jalankan sesuai dengan aturan, bukan hanya berkutat di syariat saja. Kita harus meningkatkan ke torikoh. Torikoh itu metode. Jadi torikoh yang ada di Indonesia ini sekitar 45-an lah. Kalau bisa dikatakan seperti syariat ya madhabnya itu. Ada yang Qadiriyah, ada Nasabaniyah, Qadiriyah dan seterusnya itu madhab yang ada di torikoh itu. Semuanya baik karena Mu'tabaroh itu silsilahnya nyambung ke Rasulullah Muhammad SAW. Ada satu torikoh yang tidak baik dari macam itu 45, dan itu ada yang satu yang tidak baik. Yang tidak baik namanya torikoh Matrukiyah. Jadi setelah BA terus ditinggal, longgeng gitu, kayak orang berjanji itu. Padahal BA itu artinya apa? Janji kan, janji pada gurunya terus sampai Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita berbeat artinya itu kita diberi secara simbolis oleh guru kunci surga. Wa miftahul jannah itu la ilaha illallah, sama jannah ya la ilaha illallah. Berarti kita sudah diberi kunci dan diberi samannya. Wong wis iso tuku swarga, iku lho buktine kunci. Ya, gitu loh, seperti itulah. Umpama difisikkan itu ya wis untuk kwitansi pembayaran masuk surga, ki kuncine ya, seperti itulah, kayak seperti itu. Kenapa harus kunci miftah? Ya karena kita rasakan itu kalau kita beli sepeda motor, beli mobil, itu yang diserahkan pertama apa itu? Kuncinya kan, kunci. Kita dapat hadiah rumah yang dikasihkan apa? Kuncinya gitu. Jadi kunci itu termasuk sesuatu yang sangat vital dan penting untuk memiliki apa yang dibuka itu, sehingga kita tidak boleh mengesampingkan
tingkatan kita setelah syariat harus naik ke thariqah. Itu termasuk masa depan jinjat itu harus kesana arahnya. Dan saya yakin panjangan semua baik jin atau jat itu setelah terjun di masyarakat pasti panjenengan bidangnya adalah bidang keilmuan. Setidak-tidaknya jadi ustadz lah atau ustadzah, jadi kiai perempuan. Sekarang ada kopi itu kiai perempuan itu. Jadi ada pesaing sekarang kiai laki-laki itu dan merasa sendiri ya. Sekarang ada kiai perempuan, kongres kopi ulama perempuan. Dan ulama ya kiai perempuan dari berarti. Nah, itu sekarang sudah ada dan alhamdulillah dengan tumbuhnya kopi ini ya sebagai fastabiqul khairat untuk ulama-ulama laki-laki itu. Kalau kopi ini buka basul masail dan juga ramai, mahkotnya juga dibaca, banyak yang sekarang sudah bagus. Itu ulama laki-laki jangan kalah itu. Alhamdulillah. Dan itu juga dari kajian itu. Kemarin adik saya itu Umdatul Baroroh itu dapat S3 itu yang diangkat ya kopi itu. Alhamdulillah. Jadi moderatornya pengetesnya itu sampai semu-semu dimarahi gitu lah. Jadi sementara itu memang kan ulama-ulama yang sudah itu kan banyak yang laki-laki. Ya ada perempuan, tapi perempuan itu sayang tidak punya murid-murid perempuan yang menyampaikan dan meneruskan ide-ide mazhabnya. Sayangnya di situ itu. Karena kira-kira ono ya Sayyidah Aisyah, santri perempuan yang mumpuni juga yang bisa membawa ide-ide ke perempuannya terus. Saya kira mungkin yo ono mazhab-mazhab barang itu, kira-kira begitu. Jadi kebanyakan laki-laki semua. Nah, ini bidangnya jat-jat itu sehingga kedepannya jangan sampai kita ini puas dengan yang ada, tapi terus ilmu itu harus kita pegang ke depan. Jadi dulu Mbak Sahal itu dulu punya ide-ide banyak kan yang kontroversi dengan pikir kekiniannya itu. Kontemporernya itu zaman itu jadi cemooh, banyak orang-orang yang cemooh. Bahkan ada yang ngarani itu kiai masa kini, kiai plat merah, kiai Golkar, kiai macam-macam itu ketika itu. Tapi sekarang ini bisa dirasakan. Nah itu harus berani begitu itu ulama sekarang itu. Tidak hanya kita ini mengikuti saja, ngembek di belakang saja, tapi menggali pendapat-pendapat yang mungkin dianggap kontroversi sekarang, tapi mungkin itu sangat dibutuhkan untuk masa yang akan datang. Itu perlu. Maka Rasulullah pernah bersabda kurang lebih begini, la tajlisu inda kulli alimin. Kamu jangan plak-plak lah kuliah-kuliah ngesap-ngesap ngape wong alim. Jadi ini harus selektif ini. Jadi ono wong ketok lagi viral, wah terus langsung dikutuk ini. Nah, kira-kira jebule orang patek dadi kiai tenan lah, terus akhirnya kecewa. Nah, kayak begitu itu kan sekarang harus hati-hati. Ya kuliah alim yang jangan ilal ladiyat hukum minal khomsi ilal khomsi, kecuali orang alim yang bisa mengajak kita semua dari 5 perkara untuk meninggalkan 5 perkara. Yang pertama minasyaki ilal yatim, dari kita ini mamang
ke yakin. Nah ini kalau kita kepada orang alim, apalagi alim yang alim-aliman lam ya'mal bi ilmihi, itu tidak akan mungkin bisa. Wong al-alim lam ya'mal bi ilmihi huwa wal jahil sawa'un. Orang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya kan sama dengan orang bodoh. Nah, ya benar-benar alim amil bi ilmihi. Nah, itu. Mengajak meninggalkan syak ilal yakin. Contoh namanya soal rizki saja, soal rizki. Rizki kita tahu semua. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Bahkan ada ayat yang dibalik nahnu narzuquhum wa iyyakum. Allah memberikan rizki kepada kamu semua dan hum itu pada anak cucu kamu, keluarga kamu. Dan yang dibalik Allah memberikan rizki kepada anak-anak kamu dan kamu semua. Nah ini berarti kita kalau mau menikah tidak boleh kita mamang-mamang. Biasanya itu para santri pertama jinjak itu kalau mau nikah ya gondelane ayat iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlihi. Itu gondelane ngomong dulu saya mau nikah pokoknya iku gondel. Bahkan saya ingat sekali ketika setelah nikah itu sowan ke Batullah. Saya ditatar benar-benar dengan Batullah, dengan istri saya. Jadi saya sowan ini dalam jeruk. Terus setelah dahar siang kalau nggak salah, saya berdua sampai lama sekali. Saya ditatar semua untuk pokoknya soal masa depan santri ke depan. Jadi orang kenal, kowe mamang respon mangan ngono-ngono barang itu sampai pol-polan. Nah itu ternyata terbukti sekarang, terbukti. Yakin itu terbukti. Kalau tidak yakin lah Ustaz Asana. Bahkan angan-angan saya nikah dan sekarang yang saya terima itu memang fadha'il min Allah. Fadha'il min Allah. Jadi tidak usah tak jelas kita harus pindah satu persatu, tidak usah. Dan tidak baik. Yuk semesta rasa desa ini itu lebih dari keinginan saya dan keinginan istri saya. Jadi benar-benar para guru-guru kita ini mengarahkan kita semua terus pokoknya suruh mamang jadi santri itu santri tenanan. Ojo santri ekor-ekoran atau santri yang kalau naik kapal itu di pinggir. Jadi naik kapal di pinggir itu ala harf yang atas pinggir. Nah untuk keapian dia tenang di situ, kalau udah colok, nah maksudnya kalau ini kesantrian, ya kira-kira apa lah? Jangan ya harus santri ya santri tulen ya tulen. Oh sampai saya ingin santri tulen itu, saya kepengen jadi pegawai di Gusti Allah. Terus aku mau jadi pegawai di manusia. Mulai dari awal sudah begitu saya. Saya punya ijazah, punya sertifikat macam-macam, tapi tidak saya pakai semua. Tapi ojo dinot kali ini jangan dinot. Ojo dinot tadi. Mengkulo ini awet awal memang begitu. Nah jangan kepengennya dimulai dari awal, ojo setengah-setengah. Enggak, saya memang dari awal begitu itu. Jadi mungkin ijazah saya di Matola masih ada di sana. Satu bismillah. Karena ketika saya tamat itu saya matur ke abah saya kalau tandere tentang luar negeri ketika itu kan rame-ramenya ke Mekah, ke Madinah itu teman-teman saya seperti
Anies Malik itu, Pak Anies Malik itu yang pernah jadi rektor usulan sekarang di mana ini tetangga Kalimantan itu, negara kecil itu mana? Brunei Darussalam, ya sekarang di sana. Terus ada lagi Pak Kiai Musta'in, Halim Musta'in itu ya di Madinah dan seperti itu. Apa saya nggak boleh kekhawatiran karena saya dikhawatirkan nanti jadi Wahabi, oleh bahkan guru saya dan juga mertua saya, woi soal teknologi ilmu Jawa wis wuduh cuma wakil. Wah itu ya, akhirnya cita-cita saya ini ke luar negeri gagal untuk saya maksudnya, tapi akhirnya Allah memberikan imbalan karena saya mengikuti guru dan ayah saya. Akhirnya Allah memberikan anak-anak saya yang bisa meneruskan di luar negeri. Ya, seperti inilah berarti cita-cita yang tertunda untuk saya, tapi untuk anak tidak. Alhamdulillah. Terus kita kembali lagi ke minasyakilal yakin. Rizki itu kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik memang ada beda pendapat. Kalau Imam Syafi'i itu harus ikhtiar. Kalau Imam Malik tidak usah ikhtiar, rezeki jelas ditanggung kalau Gusti Allah. Kok mamang Allah? Ini Quran harus jelas. Janji Gusti Allah soal rezeki kan jelas itu, jelas. Soal perlu dimamang-mamang. Ada salah satu hadis, lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra tantu himaso wa tarku bitona. Yang kurang lebih, kalau sampeyan kabeh tawakal kepada Allah haqqa tawakkuli, tawakal sing yakin. Tawakal yakin itu tawakkul Allah layak tadi tarkal asbab. Jadi tawakal kepada Allah itu orang kok natrapi kudu ninggal sebab enggak. Karena tawakul Allah itu ada yang tawakulnya orang awam dan orang kos. Tapi orang awam cari rezeki, dagang, petani, ternak dan seterusnya itu bukan dinamakan tidak tawakal, itu tawakal. Dari kacamata orang awam itu sudah tawakal, tidak terus harus melepas semua. Kalau melepas semua boleh,